Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai faktorial. Ya, ini yang akan kita pelajarin. Faktorial. Apa sih faktorial ini? Nah, faktorial ini adalah kalau kita definisikan jika n bilangan asli, ya. Faktorial dari n ini didefinisikannya seperti ini. N faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali lagi n dikurang 2 dan seterusnya sampai dikalikan 1. Ya, jadi intinya adalah faktorial perkalian berulang berkurang satu-satu dari angka sebelumnya. Contohnya 4 faktorial berarti untuk ininya yang awalnya atau n-nya di sini ya adalah 4 berkurang 1 berarti 3. Setelah 3 berkurang 1 2 sampai dikalikan 1. Hasilnya adalah 24. Begitu. Kemudian itu untuk kalau misalkan masih dalam bentuk angka ya. Kalau sekarang dalam bentuk masih ada n-nya ini seperti ini. N ditambah 2 faktorial. Berarti gimana? Sama, pakai definisi awal ya. Kita berarti berangkat dari n ditambah 2 dikalikan ini berkurang 1, dikurangin 1. Berarti tinggal dikali n, 2 dikurangin 1 tinggal 1, seperti ini. Dikalikan lagi, ini dikurangin 1, 1 kurang 1 tinggal 0. Jadi tinggal n-nya saja dikali n. Dikali n-1 dan seterusnya sampai dikalikan 1. Gitu, mudah ya. Nah, kalau n dikurangin 3 gimana? Sama ya. Ini harus n dikurang 3 mulainya dikali n-4 berkurang 1 ya. Berkurang 1 lagi jadi n-5 dan seterusnya sampai 1. Nah, itu ya untuk pendefinisian dari bilangan faktorial sendiri. Nah, faktorial ini yang tadi Ibu tuliskan n faktorial sama dengan n dikali n-1 dan seterusnya ini, di mana n ini dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang mana maksudnya dia adalah bilangan positif ya. Jadi tidak ada bilangan negatifnya pun dia harus bilangan bulat, tidak ada bilangan pecahan untuk faktorial, pendefinisian faktorial. Nah, kalau 0 faktorial sendiri perlu diingat, ini ya khusus untuk 0 faktorial dia nilainya sama dengan 1 gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kalau ada pembagian faktorial bagaimana? 5 faktorial dibagi 3 faktorial misal. Berarti 5 setelah 5 dikali 4 kemudian 3 2 1 ya. Begitupun untuk yang 3 faktorial 3 2 1. Kita bisa bagi 3 dengan 3, 2 dengan 2, 1 dengan 1 sehingga tinggal 5 dikalikan 4 20 begitu. Nah, untuk kalau misalkan ininya panjang gimana? Nanti menuliskannya banyak berarti. Tidak, misalkan ada 100 faktorial dibagi 98 faktorial. Apakah kita harus menuliskan semuanya sampai 1? Tidak perlu ya. Coba perhatikan lagi di sini. Ketika ini kita membagi dengan yang di bawah 3 faktorial, ini kan 3 ujung-ujungnya akan kita coret ya. Bagaimana kalau 3 ini kita tetap tulis dengan 3 faktorial? Sama saja ya, 3 faktorial itu kan 3 2 1. Jadi kita menghemat untuk menulis. Jadi untuk penulisan 100 faktorial bisa kita tulis menjadi 100 dikali 99 dikali 98 faktorial. Cukup berhenti pada angka yang mau kita bagi dengan yang di bawah 98 faktorial. Kita bisa bagi jadi hasilnya tinggal 9.900 begini. Mudah ya? Nah, yang kita jabarkan diingat adalah yang lebih besar. Kalau di sini kan yang 100, yang lebih besar daripada 98. Jadi yang kita rubah adalah yang 100 faktorial. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang bukan
angka ya, ini masih ada variabel n-nya. Misalkan kita diminta untuk menyederhanakan nilai dari n dikurang 2 faktorial dibagi n dikurang 4 faktorial. Nah, kalau seperti ini sama kita lihat yang lebih besar yang mana, n dikurang 2 sama n dikurang 4 lebih besar yang mana? Jelas n dikurang 2 ya, misalkan saja kalian 8 dikurang 2 sama 8 dikurang 4, hasilnya akan lebih besar yang dikurang 2. Kalau ini 6, yang ini 4. Gitu. Jadi kita akan jabarkan yang n dikurang 2 faktorial. Setelah dikurang 2 berkurang 1 lagi jadi n dikurang 3. Belum bisa dibagi sama bawah ya. Jadi kita lanjutkan sampai n dikurang 4 sudah sama, bisa kita bagi dengan yang di bawah, n dikurang 4 faktorial. Jadi ini kita bagi, tinggal n dikurang 2 dikali n dikurang 3, hasilnya adalah n kuadrat min 5n ditambah 6. Inilah penyederhanaan dari bentuk soal faktorial ini. Gitu, mudah ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita diminta untuk menentukan nilai pada beberapa bentuk persamaan. Menentukan nilai n yang memenuhi. Misalkan yang pertama, n ditambah 5 faktorial dibagi n ditambah 4 faktorial sama dengan 2. Nilai n-nya berapa? Kalau seperti ini, sama caranya dengan yang tadi ya, yang atas dengan yang bawah kita pilih mana yang lebih besar sehingga akan kita jabarkan. Nah, n ditambah 5 sama n ditambah 4 jelas lebih besar n ditambah 5. Sehingga bisa kita tuliskan n ditambah 5-nya yang kita jabarkan. N ditambah 5 berkurang 1 berarti dikali n ditambah 4 faktorial dibagi n ditambah 4 faktorial sama dengan 2. Ada yang sama bisa kita bagi sehingga tinggal n ditambah 5 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh n-nya 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Loh Bu, tadi katanya n itu harus bilangan bulat positif Bu, kok ini negatif 3? Nah, kalau misalkan negatif 3 kita masukkan ke sini ya, ke dalam soalnya, kan hasilnya menjadi negatif 3 tambah 5 jadi 2 ya, 2 faktorial itu kita punya nilainya berapa? 2 kali 1 sama dengan 2. Ada nilainya ya, jadi ketika ada soal seperti ini, n di sini belum tentu negatif itu tidak memenuhi, jadi dia bisa saja memenuhi, tergantung ketika kita inputkan dia masih bilangan positif dah. Negatif 3 ditambah 4 kan jadi 1, masih bilangan positif ya, masih mempunyai nilai faktorial. Jadi negatif 3 ini merupakan penyelesaian dari bentuk persamaan pada soal ini, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Misalkan ada bentuk seperti ini, n ditambah 2 faktorial sama dengan 5 dikali n ditambah 1 faktorial. Sama seperti soal sebelumnya, yang besar yang kita jabarkan. N ditambah 2 dengan n ditambah 1 jelas lebih besar n ditambah 2 ya, sehingga kita rubah dia menjadi n ditambah 2 dikali berkurang 1, jadi n ditambah 1 faktorial. Kenapa sudah sampai sini? Karena sudah sama dengan yang ini nih, nanti bisa kita bagi sama dengan 5 dikali n ditambah 1 faktorial. Nah, ini kan sama ya, jadi bisa kita bagi juga. Kenapa? Coba kita perhatikan ke ini, bentuk misalkan ada 2 dikali 2 kali 5 sama dengan 4 kali 5. Nah, ini kan 5-nya sama nih, ada sama-sama dikali 5. Coba kita 5-nya bagi, sama-sama dibagi 5 ke ruas kanan kiri, hasilnya ini masih sama, 4 sama dengan 4, nilainya masih sama. Jadi kalau ada ruas kanan kiri perkalian bentuknya yang sama dikalinya, maka bisa kita bagi ya. Nah, jadi ini kita bagi sehingga kita dapatkan n ditambah 2 sama dengan
5. Jadi N-nya adalah 5 dikurang 2, hasilnya 3 untuk nilai N-nya. Begitu ya. Mudah. Kemudian kita lanjutkan, misalkan lagi ada soal sekarang seperti ini. N dikurang 3 faktorial dibagi N dikurang 2 faktorial sama dengan 1/5. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, tetap sama, kita pilih mana yang lebih besar dari N-3 atau N-2 faktorial yang akan kita jabarkan. Jelas yang lebih besar N dikurang 2 ya, daripada N dikurang 3. Jadi yang di bawah ini yang akan kita jabarkan menjadi yang atas masih tetap sama dibagi N dikurang 2, setelah N-2 dikurang 1 jadi N-3. Sudah sama dengan yang atas, berarti sudah kita stop, tidak kita jabarkan lagi, sama dengan 1/5. Oke, kita bisa bagi ini ya, N-3 faktorial sama, sehingga ini tinggal 1 per N dikurang 2 sama dengan 1/5. Nah, ini sama, jadi N dikurang 2 sama dengan 5, sehingga N-nya kita peroleh 5 ditambah 2, N-nya kita peroleh nilainya 7. Gitu, mudah ya. Itu untuk contoh soalnya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Yang ini tolong diperhatikan ya, karena sebenarnya triknya lebih mudah, tapi perlu perhatian yang cukup lebih daripada soal yang sebelumnya. Nomor 4, N ditambah 3 faktorial dibagi N ditambah 1 faktorial sama dengan 20. Ini dengan soal yang sebelumnya ya, dari contoh soal nomor 1, selisih dari penyebut dengan pembilangnya kan ininya 1 ya, N+5 sama N+4 selisihnya 1. Kemudian nomor 2 juga N+2 sama N+1 selisihnya 1. Ini N-3 sama N-2 juga selisihnya 1. Penyelesaiannya masih mudah. Nah, caranya pun masih sama. Nah, kalau yang nomor 4 ini N+3 dengan N+1 kan selisihnya 2. Itu nanti akan sedikit berbeda penyelesaiannya. Coba kita ibu bawa kalian ke sini dulu ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini kan selisihnya 2 ya. Nah, ini kan jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 ya. Atau lagi misal 6 faktorial dibagi 4 faktorial, itu kan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial, hasilnya 6 kali 5, 30. Sama, berarti untuk penyelesaian soal seperti ini, kita harus merubah angka 20 ini menjadi perkalian bilangan bulat yang berselisih 1. Ini kan selisihnya 1, 5 sama 4 bedanya 1, 6 sama 5 bedanya juga 1. Berarti kalau 20 kita akan rubah dia menjadi perkalian 5 kali 4 ya. Nah, ini sehingga kalau ininya masih sama seperti tadi, yang lebih besar yang akan kita jabarkan. Jadi N ditambah 3 yang lebih besar ya. Ini berkurang 1 N ditambah 2 dikali N ditambah 1 faktorial dibagi N ditambah 1 faktorial sama dengan, nah, si 20 ini yang tadi kita rubah menjadi perkalian dua bilangan bulat berselisih 1. 5 kali 4. 5-nya yang kita tulis dulu sesuai tadi ya, karena faktorial adalah perkalian berulang berkurang satu-satu, di mana angka sebelumnya lebih besar dari angka sesudahnya. Nah, yang sama bisa kita bagi, tinggal N ditambah 3 dikali N ditambah 2 dikali N ditambah 2 sama dengan 5 dikali 4. Sehingga N ditambah 3-nya sama dengan 5. N-nya kita peroleh 2. Kemudian N ditambah 2-nya sama dengan 4. Kita peroleh juga nilainya N-nya 2. Sehingga
nilai dari persamaan pada soal nomor 4 adalah 2 ya, nilai n-nya. Begitu. Nah, kalau misalkan sebelum ke contoh soal yang lain, misalkan ada yang mirip ya dengan tipe soal nomor 4. Misalkan sama dengannya di situ tertulis 12. Berarti nanti akan kita rubah menjadi perkalian 4 dikali 3. Kalau misalkan di situ 72, berarti 9 dikali 8. Misalkan lagi yang besar 110 ya, berarti 11 dikali 10. Seperti itu dan seterusnya. Ya. Sekarang kita ke contoh soal yang terakhir. Ini tipenya masih sama dengan soal nomor 4. Coba ya, n faktorial dibagi n dikurang 2 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 10. Nah, ini kan selisihnya 2 ya, bedanya 2 antara yang n sama n dikurang 2, bedanya ada 2. Jadi nanti penyelesaiannya akan sama dengan soal yang nomor 4 nih, yang mana sama dengannya angkanya ini kita rubah menjadi perkalian bilangan bulat berselisih 1. Nah, kalau 10 memang ada perkalian yang berselisih 1? Nggak ada ya. Nah, tetapi kita masih punya ini 4 faktorial, yang mana nanti harus kita kalikan ke sininya. Jadi bisa kita tulis dia menjadi n faktorial, atau langsung kita jabarkan saja ya, lebih besar yang n, berarti setelah n itu n dikurang 1 dikali n dikurang 2 faktorial dibagi n dikurang 2 faktorial, supaya ini kan sama saja dikali silang ke sini sebenarnya ya. Jadi ini bisa kita pindahkan ke sini 4 faktorial. Nah, ini kita bagi sehingga tinggal n dikali n min 1 sama dengan 10 dikali 4 faktorial, itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan ada berapa ini? N dikali n min 1 itu ada 140 ya. Padahal 240 itu bisa kita rubah menjadi 16 dikali 15. Ya kan? Nah, sehingga ini kan sudah ya perkalian dua bilangan berselisih 1, sehingga n-nya adalah 16 atau n min 1-nya 15, sama hasilnya nih. N-nya sama dengan 15 ditambah 1 sama dengan 16. Jadi kita peroleh n-nya 16 untuk penyelesaian pada soal nomor 5. Nah, sekian seperti itu materi faktorial yang kita bahas hari ini. Semoga yang tadi kita bahas kalian bisa. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan Ibu jawab ketika pertanyaannya memang perlu jawaban dari Ibu. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.